Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyah allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyah. Ma'us sama' wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul 'aini wa ma'ul thalji wa ma'ul bardi. Thumma al-miyah ala arba'ati aqsamin. Al-miyah adapun air allati yang bisa yajuzu yang diperbolehkan at-tathhir untuk bersuci biha adapun airnya sab'u miyahin, yaitu ada 7 air, 7 macam air. Yang mana 7 macam air ini kita bisa pakai bersuci. Maksudnya apa? Bisa pakai wudu. Jadi enggak semua air itu kita bisa pakai wudu. Air kelapa contohnya. Itu memang suci, air kelapa itu suci, tapi tidak dapat mensucikan. Jadi dia tidak sah apabila kita gunakan untuk berwudu. Misalnya air kelapa atau air dari tumbuh-tumbuhan, itu tidak dapat. Maka apa saja air yang diperbolehkan? Cuma ada 7, sab'u miyahin. Cuma ada 7 air. Yang pertama, ma'us sama, yaitu air langit, air hujan. Itu pertama kali itu paling afdal, air hujan. Sah, mau dipakai wudu dan dipakai bersuci dan itu sah. Wa ma'ul bahri, dan air lautan. Ya, air lautan juga. Jadi selain air yang hujan, air yang turun dari langit, air laut juga sah untuk dipakai bersuci. Maka seumpama kalian itu dalam keadaan rumah kalian di pinggir pantai gitu yang dingin, kalian itu janabah duduk di basah gitu, maka kalian langsung niat jemput ke pantai itu sudah selesai menjujur, karena airnya lebih dari 20 tahun. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Jadi air sungai juga itu sah, salah satu dari 7 tadi. Wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Tapi air sumur ini kita perinci dulu air sumur. Kita lihat dulu air sumur. Kok air sumur ini tercampur dengan kotoran-kotoran manusia? Karena terkadang itu ada yang bikin sumur di belakang rumah, maka comberan atau comberan itu mengalir turun ke sumurnya, sehingga ya tahu ya, air yang di dalam sumur itu berubah warnanya dan baunya itu bau najis, bau najis. Maka air dalam sumur itu tidak satu digunakan karena dia termasuk air najis. Maka kalau ada sumur-sumur itu perlu hati-hati. Harus dibuatkan pada rumah, harus dibuatkan saluran air di sampingnya biar air comberan itu tidak masuk ke situ. Kok turun air comberan situ dan berubah warnanya, bau warna dan rasanya air itu, maka air itu air najis, maka enggak sah air itu pakai. Wa ma'ul 'aini, dan mata air. Jika dalam pegunungan atau dari bisa dibilang dekat dari jurang banyak mata air, itu sah digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul thalji, dan air salju atau cairan dari air es gitu, kalian cairkan, itu sah juga kalian pakai berwudu. Tapi nanti ada makruh-makruhnya, kita bahas. Wa ma'ul bardi, dan air yang dingin. Ya, air dingin. Pokoknya air dingin yang kalian temukan kayak misalnya di mata air gitu, atau air yang kalian bekaskan itu kalian pakai wudu aja lah. Sah wudu kalian. Dan kalian pakai mandi itu sah juga. Tumbal miyah ada arba'at aqsamin. Kemudian air ini terbagi menjadi 4 macam. Air ini terbagi menjadi 4 macam. Tahirun, mutahhirun. Ada air suci mensucikan. Ghairu makruhin. Tidak makruh dia. Istimalu wa huwa al-ma'u mutlaq. Istimalu cara menggunakan airnya. Wa huwa al-ma', adapun air itu al-ma'u mutlaq, yaitu air yang mutlak, betul-betul suci. Apa itu? Ya air yang dari laut tadi itu, yang 7 tadi, itu namanya air mutlak. Yang 7 tadi, yaitu air hujan, air laut, air sungai, sumur, mata air, air salju dan air dingin. Itu semuanya air mutlak. Wa tahirun mutahhirun makruhun. Ada juga air yang suci mensucikan tapi hukumnya kita pakai wudu itu makruh. Istimalu makruh. Makruh cara menggunakannya. Air apa itu? Wa huwa al-ma'ul musammas. Apa air musammas? Air yang terkena panas matahari. Samsu itu sama sepertinya matahari. Wal ma'ul musammas. Air yang terkena matahari.
dipakai itu wudu. Wudu kalian sah, punya sah, tapi makruh. Makruh itu apa? Perkara yang tidak disukai. Ya. Paham kan ini? Wa tahirun ghairu mutahhirin. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Ligoini selain air yang di atas, selain air yang tujuh itu. Itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi diminum, dikonsumsi itu tidak haram. Ya, contohnya apa? Air kelapa atau air pisang gitu, atau air tebu, air di bambu. Saya pernah melihat bambu sini. Ada kan air di bambu itu suci, tapi tidak dapat mensucikan. Ya, air kelapa, air tebu, itu kan air, tapi tidak dapat mensucikan. Suci tapi tidak dapat mensucikan, karena dia bersumber dari 7 air yang tadi yang kita sebutkan tadi dari awal itu. Wal ma'ul mustamal, ada air yang mustamal. Wal yataghayyar bima ikhratahu min al-mutahhirat. Ada namanya wa huwa adapun al-ma'u air mustamal wal mutaghayyar, yaitu yang berubah. Bima dengan air ikhratahu min al-mutahhirat, yaitu dia itu bercampur dengan perkara lain, maka air itu menjadi mustamal. Ya. Contohnya dia kejatuhan perkara lain, air di itu dalam tidak menggunakan di air sana itu di WC ada ember lebih dari 2 bulan, ya kan? Lebih dari 2 bulan air itu. Terus kejatuhan sirup, ambil aja lah sirup atau apa yang sabun gitu atau apa, sehingga dia tahu air mau berubah, airnya berubah. Jadi air yang tidak punya rasa, bau itu tidak ada rasanya, tawar, kemasukan sabun, baunya jadi bau wangi, itu namanya mustamal. Atau air yang sudah dipakai, air yang sudah dipakai itu mustamal juga. Kalian bekas wudhu, kalian pakai wudhu, itu yang mustamal. Yang tercampuri dengannya perkara yang suci. Jadi perkara yang suci, sabun itu perkara yang suci. Kok tercampur dengan perkara yang najis, maka hukumnya jadi najis. Tapi kalau perkara yang suci jatuh ke perkara yang suci, suci mensucikan. Contohnya tadi air kelapa, air mutlak. Kok kejatuhan, ketumpahan air kelapa misalnya, perumpamaannya, kok kejatuhan, maka berubah menjadi mustamal karena dia bercampur dengan perkara suci yang lain. Sedangkan perkara suci yang lain itu tidak suci mensucikan. Paham? Wal mutaghayyar, ini mutaghayyar harus diperhatikan ya. Berubah dulu. Kalau airnya kejatuhan sampo atau apapun perkara suci yang lain, kok nggak berubah, makanya jadi tidak ada masalah sih. Tidak ada permasalahan sih. Intinya nggak berubah. Tapi kok berubah, ini masalahnya berubah. Ada air yang wa ma'un najasin. Ada air yang najis, wa huwa alladhi halat fihi najasah, yaitu air yang terkena perkara najis. Nah, kalau yang terkena perkara najis di sini, yaitu tidak mestinya berubah warna, bau dan rasanya. Tetapi ketika air itu kurang dari 2 bulan, tahu 2 bulan berapa? 500 liter Baghdad. Kalau kita pusingkan ke mana Baghdad itu kan, pusingkan ke mana Baghdad itu. Jadi ukurannya itu kayak gini aja. Kalian punya wadah, mau tahu 2 bulan itu kayak mana ukurannya? Nah, ukurannya pakai tangan ini, dari sini sampai sikut. Itu tingginya ke atas, ya? Tingginya ke atas. Dari sikut sini sampai atas sini. Ini tingginya ke atas, dalamnya ke bawah juga gini, paham tidak? Lebarnya ke samping gini juga, 4 persegi itu, dari sini ke sini ke sini ke atas, itu semuanya panjangnya segini. Nah, itulah air 2 bulan. Kalian literkan berapa liter, itulah pokoknya Indonesia. Paham caranya? Tahu kan air 2 bulan apa itu? Nah. Kok airnya terus gimana kita cara tahunya? Maka kita perkirakan kalau mau bagus pipihnya itu, kalau masuk ke WC apa ada ember, kalian itu harus sering praktek. Maka saya itu kalau masuk WC lihat ember, saya sering ginikan tangan saya. Walaupun memang lebarnya nggak seimbang, karena lebarnya nggak segini, tapi dia dalam, otomatis banyak airnya kan. Maka kita perkirakan, ini sudah segini. Kalau kita ukur pagi gini, otomatis air ini masuk nih, berarti 2 bulan nih. Jadi jangan kalian harus samping gini, atas gini, samping sini, enggak atas sini. Sekiranya air yang segini itu cukup di situ, maka itulah air 2 bulan. Nah, air dalam itu 2 bulan. Kita ukur lebarnya di atas, yang WC Ustaz saat itu lebarnya segini. Nah, dalamnya itu udah lebih dari segini itu otomatis lebih dari 2 bulan. Kok air yang di WC itu punya Tuhan najis? Maka
bisa dipakai bersuci karena dia lebih dari 2 bulan atau 2 bulan. Tapi kok air yang di WC itu kena najis dan air itu berubah menjadi bau, contohnya dia kejatuhan tikus, bangkai tikus, air itu kok ambil bau tikus, bau bangkai tikus, maka air itu najis, air itu najis namanya. Walaupun 2 bulan, tapi kok airnya berubah, ada berubah 3 perkara yang berubah. Catat itu. Yang pertama baunya berubah. Yang kedua rasanya. Yang ketiga warnanya berubah. Kok ada salah satu dari antara 3 ini, bau, warna dan rasanya, maka air itu sudah najis. Tidak mesti kita kumpulkan 3 air itu kejatuhan, misal kejatuhan pakai tikus. Tidak berubah, memang warnanya masih bening ya, warna air itu kan. Dan rasanya pun ya, tidak jadi masalah, masih rasa-rasa air tawar itu. Tapi baunya itu loh, bau air ini kita ambil itu, wah udah kalah sama parfum malaikat subuh itu, udah kalah baunya. Itu sudah najis karena salah satu dari antara 3 syarat ini sudah ada dalam situ. Paham? Maka airnya najis. Wa huwa alladhi hadat fi najasah. Itu yang kejatuhan najis. Wa huwa dzul-ladain. Kalau airnya kurang dari 2 bulan, misalnya ada gayung nih kan. Ada gayung. Kejatuhan najis dia, kejatuhan teh cicak lah itu misalnya. Yang umum aja yang terjadi. Kejatuhan teh cicak dia. Maka walaupun tidak ada 3 perkara ini, tidak ada bau, warna dan rasanya, maka air itu tetap najis hukumnya. Karena dia dzul-ladain. Dia kurang dari 2 bulan, ya. Kurang dari 2 bulan, maka air yang satu mikrofa itu kok dia kena najis, maka hukumnya mutanajis. Karena apa? Kenapa dia mutanajis? Kurang dari 2 bulan. Au kana kullatain fatabayyan. Atau adanya air, ini sudah jelaskan saya sebelumnya. Atau adanya air itu 2 bulan, kullatain. Fatabayyan, tapi airnya berubah, maka najis. Itu apa tulisannya itu? Kita bisa tercoret di sini. Apa namanya? Fatabayyan terus berbulan-bulan itu. Baca dulu. Wal-bulan yang kamu sakit ritrin. Ya, ini bacanya. Di sini nggak tahu kenapa dicoret ini. Terhapus. Ukuran kulatain, ada ukuran 2 bulan itu. Kamu cm ritrin, ya. 500 ritel Baghdadiyin. Gak usah kita jelaskan itu berapa sih, kita ngejar target. Sekiranya kalian tak tahu ukurannya kan, udah bulan itu gimana pergerakannya. Kalau mau tahu liternya, buatlah wadah gitu yang ukurannya segini tadi. Kalian liter kan, berapa liter itulah. Faslun. Nawi itu faslus biji. Wajibul maitata. Adapun kulitnya bangkai. Tahirun tadhirun suci. Ditimbang dengan cara sama. Illa jildul kalbi wal khinzir, kecuali kulitnya asulan jeleng, ya. Itu takib jual itu. Kecuali kulitnya babi dan anjing. Wa ma tawalladu minhuma, dan apa saja yang terlahir dari 2 hewan ini, maka hukumnya wa adul dan kulit tulangnya bangkai. Wasakruha, dan rambutnya atau bulu-bulunya. Najasun, itu najis ya. Najis tidak ada ini kecuali ada. Jadi tulang kita itu enggak najis. Tulang kita. So, kalau kita meninggal atau tulang manusia kok kalian bawa di sholat, enggak jadi masalah. Ataupun ada rambut orang meninggal gitu. Mungkin kalian gabung ini kan dari kuburan. Jadi rambutnya taruh di kantor sholat. Ada apa dengan rambutnya? Apa Faslun. Lanjut ya, faslun selanjutnya. Ini paham nggak ini masalah kulit ini? Paham? Faslun. Wala yajuzu istimalu awalid dhahabi wal
zawal lis-shaim. Adapun wasiwaku siwak mustahabun, disunahkan, ya. Disunahkan, dianjurkan, betul-betul dianjurkan. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Illa ba'da zawal, kecuali ba'da zawal. Lis-shaimi marahumkan wa shom. Jadi pada zawal tahun, illa pada zawal, kapan zawal itu? Tergelincirnya matahari. Jadi kalian mau tahu tergelincirnya matahari itu gimana? Kalian letakkan di lapangan itu, letakkan sesuatu yang dia menjulur ke atas, panjangnya contohnya menjulur ke atas, hadap ke atas kan. Kemudian menjulur ke atas. Terus kan kalau dari atas matahari kayak gini, ada kalanya dia itu bayangannya di sini, ya, bayangannya di sini. Ada kalanya dia di kanan saya. Pasnya zawal itu, zawal itu maksudnya zuhur juga itu zawal. Kok dia nggak ada bayangan? Kok dia nggak ada bayangan? Nggak ada di sini, nggak ada bayangan, ya kan? Nggak ada bayangan di sini, nggak ada bayangan di sini, nggak ada bayangan di sini. Dan itu pas jam 12. Itu pas waktu masuk zuhur. Jadi matahari kita lihat dari sini. Lihat, kok masih di sini mataharinya memang sejajar kayak gini. Sebelum masih jam 11 itu biasanya masih di sini dia. Kalau kita pasang benda tuh masih di sini atau di sini. Ya. Kok masih di sini? Berarti itu belum masuk waktu zuhur. Itu masih waktu kayak ilullah, sunnah siang di situ. Tapi kok dia sudah lewat ke sini, pada zawal namanya. Sudah habis. Maka tidak boleh disiwak di situ, ya. Diingat-ingat ini, nggak boleh siwak di situ. Kalau sudah habis zuhur, itu nggak boleh siwakan. Kalau kalian nggak ada jam, kalian bintang, kalian jos semangat dalam sunnah, karena di balik sunnah kalian ada kejayaan, ya. Di balik sunnah ada kejayaan. Kalian pengen siwak ini mustahab, katanya, sunnah ini keras di dalam agama, terus dia semangat, nggak keperluan. Dari pagi sampai sore dia siwakan terus, maka nggak boleh. Dia tunjukkan, boleh kan saja. Paham untuk keterangan zawal ini, ya. Kalau dia sejajar, nggak ada bayangan ini, saya taruh di depan di lapangan, kalau nggak ada bayangannya, maka itu pas waktu zawal ini. Ba'da zawal kapan? Ketika bayangan sudah pindah dari arah sini atau arah sini, pindah dia. Sebelumnya di sini kok pindah di sini bayangannya, maka itu namanya ba'da, sesudah. Atau artinya ba'da kan? Ba'da zawal, sesudah. Maka itu tidak dianjurkan untuk bersiwak. Kalian ini puasa nih sekarang ini. Nah, sekarang ini masih disunahkan kalian itu bersiwak, ya, disunahkan untuk bersiwak. Listoy bagi orang yang puasa aja. Kalau kalian nggak puasa nggak apa-apa. Mau pagi sampai sore sampai subuh lagi siwakan terus aja nggak apa-apa. Ikut lihat di sini setiap keadaan. Dan berarti kalian lagi makan siwakan juga, ya. Jangan begitu. Gunanya gigil itu punya, bukan siwaknya kesencer. Wa huwa fi thalath mawadih asyadda istihbaban. Jadi ada 3 tempat, wa huwa ada siwak fi thalath mawadih, ada 3 tempat. Asyadda istihbaban yang sangat-sangat dianjurkan dan sangat-sangat disunahkan. Ya. Yang pertama, inda taghayyuril fami, yaitu ketika berubah bau mulutnya. Ya, bukan fahmi ya. Siapa yang fahmi di sini? Nah, bukan berarti fahmi itu sahabat kok jadi marah, bukan ini fahmi lagi marah nih. Dan berubah dari sifat asli penyamar kok dia jadi pemarah. Ini bukan istilah, enggak, bukan fahmi di sini. Fahmi mulut. Min azbin wa ghairihi, dan sangat dianjurkan. Wa indal qiyam minan naum, dan ketika bangun dari tidur itu sangat dianjurkan, karena ketika bangun tidur itu mulut itu ya, makanya sulit itu kayak gitu. Ketika baru bangun dari tidur, maka dianjurkan untuk bersiwak, berpahala banyak.
ila shalah, dan ketika mau sholat, berdiri untuk sholat. Jadi ini persiapan nih. Imam depan itu udah bilang, ini atas suku ini tamam sholat, urus dan merapatkan sok-sok dari kata ibarat kesempurnaan tamam sholat dari kesempurnaan. Itu ketika imam lagi ngomong depan itu indal qiyam ila shalah itu berarti menuju berdiri menuju untuk takbiratul ula. Itulah yang bukannya sih. Dan berarti jam 11 pas suruh teman kau baca di depan subuh enggak kayak gitu. Ya, memang masuk waktunya sholat juga.